Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan eh, mempresentasikan analitis dataset dari Sleep Health and Lifestyle. Boleh next? Eh, Boleh di next loh, PPT-nya. Oke, baik, di sini anggota terdapat Ahmad, Nadine, dan saya sendiri Hasna. Lalu ada Ayasa. Next. di soal pertama yaitu data cleansing dan eksplorasi awal variabel dengan menangani missing value, mendeskripsikan tipe data, menampilkan statistik dasar, mean, median, dan selanjut- selanjutnya di sini membahas tentang missing value, di mana duplikasi dataset bersih dengan nol baris duplikat yang ditemukan. Missing value 12 dari 13 kolom utama termasuk umur, detak jantung, dan durasi tidur memiliki nol nilai hilang. Missing value kolom sleep memiliki 219 nilai hilang. Ini adalah isu signifikan karena mewakili sekitar 58,5% dari data. Lalu di sini ada data yang bersih. 12 dari 13 kolom memiliki 374 non-null count. Nah, ini berarti hampir semua kolom lengkap dan tidak memerlukan penanganan nilai hilang. Nah, isu utama, kok kolom sleep disorder adalah satu-satunya pengecualian. Kolom ini hanya memiliki 155 non-null count. Implikasi terdapat 374 dikurang 155, yaitu 219 nilai hilang pada kolom sleep disorder. Ini merupakan tantangan signifikan jika tujuan analisis adalah memprediksi atau mengklarifikasi gangguan tidur. Lanjut, ini yang terakhir, di mana di sini merupakan manual statistik untuk numerik kolom, di mana di sini ada umur, sleep duration, quality of sleep, dan lain-lain. Saya menampilkan dua statistik saja di sini. Dan ini rata-rata durasi tidur populasi yaitu 7,13 jam, berada dalam kisaran yang sehat. Pola multimodal menunjukkan adanya segmen atau subpopulasi yang berbeda dalam dataset. Lalu analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor misalnya yang mendorong pengelompokan durasi tidur ini. Oke, baik. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu adalah memvisualisasikan dan menganalisis distribusi data, lalu membuat grafik dan distribusi dengan histogram, box plot, dan bar plot, lalu menilai sebaran data antar kelompok atau parameter biomedis. Next. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat jumlah data yaitu eh, 370 374 responden, lalu parameter utamanya yaitu ada usia, gender, durasi tidur, kualitas tidur, stres, dan langkah harian. Lalu terdapat missing data yang signifikan pada kolom sleep disorder. Next.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke analisis distribusi datanya. Dapat dilihat di histogram. Ini merupakan distribusi dari kolom pertama, yaitu yang person ID. Nah, seperti yang diharapkan, distribusinya ini seragam karena ini memang hanya urutan nomor responden, jadi sebarannya merata. Lalu, untuk box plotnya ini menunjukkan variabel numerik dan di sini kita bisa lihat dengan jelas kalau variabel dia daily step atau langkah harian ini mempunyai sebaran data yang sangat besar. Rentang lebarnya dari 3.000 sampai 10.000 langkah. Sementara itu untuk variabel lain seperti atau sleep duration tampak sangat terkompresi di bagian bawah yang menunjukkan variabilitasnya dan atau sebaran datanya jauh lebih kecil. Next. Di next. Oke, baik. Selanjutnya di sini terdapat bar plotnya atau sleep duration versus dari gendernya. Nah, hasilnya ini tuh menunjukkan rata-rata durasi tidur antara pria dan wanita hampir identik. Perbedaan rata-rata sangat minimal sekitar 7,05 dan 7,715 jam. Lalu kesimpulannya gender bukan faktor pembeda utama durasi tidur. Dah next. Oke, selanjutnya di sini terdapat juga pair plot atau di sini sebaran antar semua parameter biomedis. Nah, di sini itu plot ini menunjukkan korelasi antara semua variabel numerik seperti korelasi positif, yaitu sleep duration, perbandingan lurus dengan kualitas tidur, lalu korelasi negatifnya stres, tingkat stres, lalu berbanding terbalik dengan kualitas tidur. Lalu temuan lainnya itu stress level dan physical activity-nya terlihat seperti data diskrit atau kategorikal, bukan kontinu. Next. Oke, selanjutnya ada bagian ketiga, di mana di sini saya melakukan analisis hubungan antar variabel atau EDA korelasi pada kualitas tidur terhadap faktor gaya hidup dan juga demografis. Untuk tujuan sendiri dari analisis ini yaitu untuk melihat hubungan quality of sleep atau kualitas tidur dengan faktor gaya hidup dan demografis. Untuk dataset yang digunakan merupakan sleep lifestyle dataset dari Kaggle dengan variabel yang diambil untuk dianalisis yaitu ada quality of sleep, stress level, sleep duration, activity level, heart rate, BMI, age, dan gender. Untuk analisis sini menggunakan tiga metode. Yang pertama ada Pearson correlation, itu untuk melihat hubungan linear antara variabel numerik. Lalu yang kedua ada Spearman correlation, di mana kita melihat hubungan monotonik dan juga non-parametric. Dan yang terakhir ada ANOVA, di mana ANOVA ini digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata antar kategori yang non-numerik. Nah, selanjutnya di sini kita juga ada kriteria tambahan, di mana ada p-value atau possibility value, yang kurang dari 0,005 dianggap sebagai hubungan yang signifikan di antara variabelnya. Selain itu juga kita melakukan visualisasi menggunakan scatter plot dan juga box plot. Boleh di next? Untuk variabel yang kita uji di sini ada beberapa pasangan variabel sebanyak 11 pasangan variabel. Untuk variabel Y itu tetap kita akan membandingkannya terhadap quality of sleep. Lalu untuk variabel X adalah variabel yang ada di dalam dataset kecuali quality of sleep. Jadi kita membandingkan misalnya gender terhadap quality sleep, age terhadap quality sleep, occupation terhadap quality sleep dengan juga metode uji yang berbeda-beda. Untuk gender dan quality of sleep menggunakan metode uji ANOVA dikarenakan kedua variabel tersebut merupakan variabel kategorik. Sedangkan untuk age dan quality of sleep menggunakan Pearson karena
variabel tersebut berbeda, variabel numerik dan berdistribusi normal. Lalu yang terakhir, Spearman itu digunakan untuk membandingkan stress level dan quality of sleep karena datanya ordinal dan tidak normal. Boleh di next. Selanjutnya ada heat map, di mana heat map ini menggambarkan korelasi numerik quality of sleep terhadap faktor gaya hidup dan demografis. Namun di sini terdapat sedikit kendala karena tadi banyaknya perbedaan metode yang dijadikan heat map ini hanya yang menggunakan metode Pearson correlation saja. Nah, dari heat map ini bisa dilihat bahwasannya eh, hubungan antara sleep duration dan quality of sleep itu sangat kuat karena R-nya itu mendekati 1, yaitu 0,88. Lalu menyusul di H di 0,47 dan hubungan yang paling sedang korelasinya itu antara stress level dan juga quality of sleep. Maaf, di antara daily step dan juga quality of sleep gitu. Boleh di next. Nah, kesimpulan dari analisis ini, yang pertama, quality of sleep itu dipengaruhi oleh banyak faktor gaya hidup dan juga demografi. Lalu selanjutnya durasi tidur dan aktivitas fisik merupakan faktor yang meningkatkan kualitas tidur. Sedangkan stres dan detak jantung tinggi itu merupakan faktor yang menurunkan kualitas tidur. Sehingga disimpulkan bahwa diperlukannya keseimbangan aktivitas, istirahat, dan juga pengelolaan stres untuk mendapatkan kualitas tidur yang optimal. Boleh di next. Terusnya untuk soal keempat dengan analisis outlier, normalitas, dan interpretasi awal hasil. Mendeteksi outlier, uji normalitas, serta menafsirkan dampaknya terhadap hasil analisis biomedis. Boleh di next. Berikut hasil dari deteksi outlier. Dari gambar tersebut ditemukan beberapa outlier pada fitur seperti physical activity level dan daily stats menunjukkan variasi ekstrim antar individu, misalnya sangat aktif atau sangat pasif. Outlier perlu diperiksa apakah mencerminkan kasus medis khusus, valid, atau kesalahan input. Mulai next. Berikut untuk box plot hasil deteksi outlier pada age, sleep duration, quality sleep, physical activity level, stress level, heart rate, dan daily sleep. Next. Selanjutnya ada hasil dari uji normalitas. Didapatkan fitur seperti age dan sleep duration umumnya mendekati distribusi normal. Daily steps dan physical activity level tidak normal, di mana P kurang dari sama dengan 0,05, karena variasi gaya hidup antar individu cukup besar. Data tidak normal menggunakan uji non-parametrik untuk analisis lanjutan. Next. Berikut hasil distribusi hasil uji normalitas. Next. Next. Yang terakhir ada korelasi antar fitur biomedis. Berikut adalah heat map yang menunjukkan korelasi antar fitur biomedis dalam dataset. Warna merah di sini menunjukkan hubungan positif, yang berarti kalau satu variabel naik, maka variabel yang lain cenderung naik. Sedangkan warna biru menunjukkan hubungan negatif, yaitu ketika satu variabel meningkat, maka variabel lain cenderung menurun. Next. Untuk penjelasan dari heat map tersebut, yaitu sleep duration dan quality of sleep memiliki korelasi positif kuat, mana R sama dengan 0,88. Semakin lama tidur, maka kualitas tidur semakin baik. Kedua, stress level berkorelasi negatif tinggi dengan sleep duration di minus 0,81 dan quality of sleep di minus 0,90. Semakin tinggi stres, maka kualitas dan durasi tidur menurun. Selanjutnya ada physical activity level berkorelasi positif di mana R sama dengan 0,77. Dengan daily step, aktivitas fisik sejalan dengan jumlah langkah harian. Selanjutnya dari heart rate menunjukkan korelasi positif sedang, di mana R 0,67 dengan stress level. Stres cenderung meningkatkan detak jantung. Yang terakhir ada hubungan-hubungan ini menunjukkan gaya hidup dan stres berperan penting terhadap kualitas tidur dan kesehatan fisik.
Jadi secara keseluruhan, hubungan yang paling menonjol dalam data biometris ini adalah antara stres dan tidur, serta antara aktivitas fisik dan jumlah langkah. Ini memberikan gambaran bahwa gaya hidup dan stres memiliki dampak besar terhadap kesehatan tidur dan kebugaran. Next. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.